Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Adik-adik mahasiswa yang saya cintai, pada kesempatan kali ini saya kembali lagi bertemu dengan saudara-saudara dalam tatap muka secara virtual, walaupun kali ini tidak secara langsung, tetapi saya kirimkan melalui video ini. Pada kuliah kali ini, kita akan melanjutkan materi kitab tentang arah kiblat. Ini perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara sebelum nanti kita melakukan praktek pengukuran arah kiblat. Ada di mahasiswa yang saya cintai, arah kiblat itu terdiri dari dua kata, tersusun dari dua kata, yaitu arah, kemudian yang kedua adalah kiblat. Pertanyaan kita adalah apa yang disebut dengan arah kiblat? Mari kita cari tahu dari satu kata arah dengan kata kiblat. Kiblat itu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu qiblah. Apa yang disebut dengan kiblah? Kiblah itu adalah arah. Jadi arah kiblat sebenarnya itu adalah arah. Kiblat adalah arah yang merujuk ke suatu tempat di mana berada bangunan Ka'bah. Kemudian lalu pertanyaan kita, Ka'bah itu apa? Sebagaimana diketahui oleh kita semua bahwa Ka'bah adalah bangunan yang berbentuk kotak yang terletak di tengah-tengah Masjidil Haram, kota Mekah, Arab Saudi. Ka'bah ini juga disebut dengan rumah Allah atau Baitullah. Dan sebagaimana maklum diketahui oleh kita semua bahwa Ka'bah ini merupakan pusat ibadah kita, yaitu umat Islam di seluruh dunia. Lalu dengan demikian, apa makna arah? Atau apa makna kiblah? Mana arah yang dimaksud dari kata-kata arah kiblat itu adalah jarak terpendek yang berupa garis lurus ke suatu tempat. Jadi diingat di sini perlu digarisbawahi adalah jarak terpendek. Karena kita tahu bahwa bumi kita itu bulat, minimal kita mengenal ada 4 arah. Arah utara, arah timur, arah barat, arah selatan. Ditambah 4 lagi, arah tenggara, barat laut, dan lain semacamnya. Jadi 8. Maka arah yang dimaksud di sini adalah jarak terpendek yang jika diukur itu berupa garis lurus.
dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, karena itu maka yang disebut dengan arah kiblat berarti jarak terpendek dari tempat kita ke Ka'bah. Sekali lagi, jadi arah itu adalah jarak terpendek dari suatu tempat ke tempat yang lain, atau dari tempat kita, kalau dalam konteks adalah arah kiblat, maka berarti jarak terpendek dari tempat kita ke Ka'bah. Di sini kita bisa lihat, ini gambar bola bumi. Ya, misalnya di sini kita tahu di sini adalah titik Jakarta atau kota kita lah, Pamekasan misalnya. Kemudian di sebelah barat agak ke tenggara di situ ada Ka'bah. Maka setelah ditarik garis lurus, nah ini yang disebut dengan arah, atau yang disebut dengan juga arah kiblat. Jadi titik garis lurus yang mengarah ke Ka'bah, itulah arah kiblat. Kemudian adik-adik sekalian, dalam sejarahnya arah kiblat itu pertama pada tahun-tahun pertama Nabi berada di Madinah itu mendapat celaan dari kaum Yahudi. Kenapa? Karena pada saat Nabi melaksanakan ibadah itu menghadap ke Masjidil Aqsa, di mana Masjidil Aqsa itu merupakan kiblatnya orang-orang Yahudi yang berada di Yerusalem. Karena ada celaan seperti ini, kemudian Nabi menyatakan, ya Allah, kenapa, kira-kira bahasanya, kenapa kita mendapat celaan seperti ini? Mereka kiblatnya ke Masjidil Aqsa, kita juga ke Masjidil Aqsa. Nah, atas izin Allah kemudian turunlah ayat, yaitu surat Al-Baqarah 144. Kira-kira bunyinya, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Ini kita bisa lihat ada dalil Al-Quran dan hadis. Dalam surat Al-Baqarah ayat 149. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbika wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Kata Allah, dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu atau hadapkanlah wajahmu, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya perintah itu adalah perintah yang benar tentang kiblat ke arah Ka'bah dari Tuhanmu. Dan ingatlah bahwa Allah tidak sekali-sekali lalai terhadap apa yang kamu lakukan. Adik-adik sekalian, coba kita lihat hadis ayat Al-Quran 150 ini. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatrul masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra lialla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjatun illal ladzina zalamu minhum fala tashawhum wa syawni waliutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Ini beberapa ayat yang menunjukkan bahwa Nabi mendapatkan perintah untuk
memindahkan kiblatnya dari menghadap ke Masjidil Aqsa, berubah atau memindah ke Masjidil Haram. Karena itu maka disebut fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Bahkan dalam satu riwayat dijelaskan bahwa Anas bin Malik radhiyallahu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli nahwa Baitul Maqdis, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sedang sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Fanuzilat, maka kemudian diturunkanlah sebuah ayat yang bunyinya qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ini semua dasar atau dalil yang menunjukkan bahwa arah kiblat dalam secara historis, dalam sejarahnya Nabi ketika mendapatkan perintah ibadah sholat itu pertama menghadap ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, kemudian setelah mendapatkan celaan dari orang Yahudi turunlah ayat yang menyatakan bahwa Nabi diperintah untuk berpindah kiblatnya ke Masjidil Haram. Adik-adik sekalian, coba kita lihat bagaimana perpindahan kiblat ya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Menurut peta bahwa Nabi ketika berada di Madinah, Masjidil Aqsa itu arahnya adalah di arah utara. Sedangkan Masjidil Haram itu berada di sebelah selatan dari Madinah. Dengan demikian maka perpindahannya berarti hampir ya dari utara ke selatan. Yang aslinya menghadap ke utara, ya, kemudian menghadap ke selatan. Kira-kira lebih dari 180 derajat. Ini gambar Masjidil Aqsa. Kemudian ini adalah Masjid Nabawi, Madinah. Kemudian ini adalah Masjidil Haram. Jadi gambarannya seperti ini. Menghadap ke Masjidil Aqsa dulu, kemudian tiba-tiba pada saat Nabi melaksanakan sholat, rakaat ketiga, turunlah ayat fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, diminta untuk memindahkan kiblatnya ke Masjidil Haram. Dan pada saat itu juga Nabi kemudian memindahkan arah pada saat sholat itu ke Masjidil Haram. Nah, ada yang menarik dari peristiwa perpindahan kiblah Nabi ini, bahwa Nabi pada saat itu turunnya perintah untuk berpaling, untuk memindahkan kiblatnya ke Masjidil Haram. Nabi pada saat itu berada di 7 km barat daya Masjid Nabawi. Tempatnya adalah di Masjid Bani Salamah namanya. Nah, karena masjid ini itu mengalami dua kiblat, yaitu kiblat yang pertama pada saat sholat Nabi itu menghadap ke Masjidil Aqsa, kemudian sebelum selesai sholat diminta untuk memindahkan ke Masjidil Haram, maka masjid ini kemudian sekarang dikenal dengan Masjid Qiblatain. Ya, Masjid Qiblatain. Jadi perubahan nama masjid bermula pada peristiwa penting yang dialami Rasulullah serta para sahabat saat itu bulan Rajab tahun 12 Hijriah.
Rasulullah dan para sahabat tengah menunaikan sholat berjamaah siang hari, kemudian tahu-tahu turunlah perintah untuk memindahkan arah kiblatnya dari ke arah Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Maka masjid ini sampai sekarang dikenal dengan Masjid Kiblatain karena mengalami dua peristiwa Nabi menghadap ke Masjidil Aqsa juga menghadap ke Masjidil Haram. Nah, ini saudara-saudara semuanya, kalau dilihat dari garis ini, ternyata letak Masjid Kiblatain ini lurus Masjid Aqsa dengan Ka'bah. Nah, ini sesuatu yang bukan kebetulan, tetapi mungkin dalam rekayasa Allah, bahwa ketika Nabi melaksanakan ibadah di Bani Salamah, pada saat itulah kemudian arah kiblatnya dirubah, dipindah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Jadi lurus, beda dengan yang di Masjid Nabawi, dia agak ke arah kanan sedikit. Oke. Nah, ini kalau dari Madinah, jadi dia agak ke kanan sedikit, melengcang, beda dengan yang dari Masjid Kiblatain, dia lurus dari barat. Jadi dari menghadap ke utara langsung menghadap ke selatan. Adik-adik sekalian, kita coba lihat bagaimana kondisi Ka'bah. Yang pertama, ukuran Ka'bah itu tingginya 13 meter, kemudian sisi-sisinya itu 11 meter dikali 12,5 meter. Kemudian koordinat geografisnya ada lintang, bahwa Masjid Nabawi Masjidil Haram itu berada di lintang utara, yaitu di 21 derajat 25 menit 21.04 detik. Sedangkan longitudenya atau bujur timurnya itu berada di 39 derajat 49 menit 34,09 detik, yang ketinggiannya berada di 304 meter di bawah permukaan laut. Nah, ini koordinat ini perlu diingat, bahkan mungkin dihafal untuk nanti ketika kita akan menghitung arah kiblat tempat kita ke arah Masjidil Haram. Ini bagian dalamnya, saudara-saudara. Jadi ternyata bagian dalamnya hanya berupa ya tempat kosong. Nah, di sini ada tiang, 3 tiang. Tingginya 14 meter, kemudian di sini ada Hajar Aswad, sebelahnya ada Multazam, ada the door of Ka'bah, pintu Ka'bah, kemudian ada Syatarwan, ada Hatim. Ya, barangkali kita satu waktu nanti diberi kesempatan oleh Allah untuk datang ke Mekah misalnya, kemudian diberi kesempatan untuk tahu dalamnya, kira-kira gambaran awalnya seperti ini. Baik, adik-adik sekalian, kita lanjutkan pada hukum menghadap kiblat. Jadi kalau sudah kita paham bahwa dalam ibadah kita harus menghadap ke arah kiblat, tapi sesungguhnya hukum menghadap arah kiblat itu seperti apa? Menghadap kiblat sebagai arah tujuan kita dalam mengerjakan ibadah, hukumnya yang pertama adalah wajib. Kapan menghadap ke arah kiblat itu menjadi wajib? Pertama, ketika sholat fardu atau sholat sunat. Maka di sini kita pasti di dalam melaksanakan ibadah sholat fardu atau sunnah, syaratnya adalah menghadap ke arah kiblat dulu. Kemudian yang kedua, ketika melakukan tawaf, bahu kiri berada lebih dekat ke Ka'bah. Jadi bedanya kalau
dalam ibadah sholat dengan tawaf beda. Tapi kalau tawaf itu bahu kiri yang harus mengarah ke berada di sebelah Ka'bah. Kemudian ketika menguburkan jenazah harus diletakkan miring, bahu ke kanan menyentuh liang, lahat dan muka menghadap ke kiblat. Saya kira ini yang sering kita lihat pada saat penguburan jenazah, kenapa dihadapkan ke kiblat? Karena menurut para ulama bahwa hukumnya itu adalah wajib. Kemudian yang kedua, hukumnya adalah sunnah. Kapan menghadap ke arah kiblat itu sunnah? Yaitu saat membaca Al-Quran, saat berdoa, saat berzikir, saat adzan, saat iqamah, bahkan juga saat tidur, bahu kanan di bawah dan lainnya. Dan ketiga, hukumnya adalah haram, yaitu ketika membuang air besar atau kecil di tanah lapang tanpa ada dinding menghalang. Jadi ini perlu diingat ya, karena biasanya banyak orang, apalagi yang dalam perjalanan, pada saat ingin meluapkan air besar atau ingin kencing, biasanya langsung kencing untuk laki-laki. Nah, perlu diingat, jika tanpa pendinding dia menjadi haram menghadap ke kiblat. Yang keempat, hukumnya adalah makruh. Kapan makruh? Yaitu ketika membelakangi atau menghadap arah kiblat saat buang air besar atau kecil, walaupun dalam keadaan berdinding. Jadi kalau tadi haram menghadap langsung, membelakangi ternyata juga makruh. Walaupun dalam keadaan di tempat yang ada dindingnya atau ada penghalangnya. Tidur menelentang dengan kaki seluncur ke arah kiblat juga ini menjadi makruh. Makanya kalau bisa saat kita tidur itu seperti orang mati, jadi kepala kita ke utara, kaki kita ke arah selatan, agar tidak jatuh pada hukum makruh. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana pendapat para ulama tentang fikih arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat adalah syarat sahnya sholat. Ini semua ulama mazhab itu sepakat, baik Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i maupun Imam Hambali, semua mensyaratkan menghadap ke arah kiblat itu sebagai syarat sholat. Kemudian yang kedua, menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, kiblat yang dimaksud adalah Ka'bah. Jadi menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, menghadap ke arah kiblat itu maksudnya adalah menghadap ke Ka'bah. Berbeda dengan pendapatnya mazhab Hanafi dan Imam Maliki, bahwa yang dimaksud kiblat itu bukan bangunan Ka'bah, tetapi adalah Masjidil Haram. Jadi begitu seseorang menghadap ke arah kiblat dan ternyata hanya menyentuhnya, arah menghadapnya menyentuh ke Masjidil Haram, ini menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki tidak apa-apa, karena itu yang disebut dengan kiblat. Menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki. Kemudian yang ketiga, menurut Imam Syafi'i, kiblat itu ada 3. Jadi ada kiblat yakin, yang kedua adalah kiblat dzan, dan yang ketiga adalah kiblat ijtihad. Apa yang dimaksud dengan kiblat yakin? Kiblat yakin itu adalah kiblat yang meyakinkan, yaitu saat seseorang
berada di dalam Masjidil Haram dan melihat langsung ke Ka'bah. Karena itu maka wajib menghadapkan dirinya ke kiblat dengan penuh keyakinan karena dia berada di tempat Ka'bah langsung. Ini yang disebut dengan Ainul Ka'bah. Jadi wajib menghadap ke kiblat pada orang-orang yang melihat Ka'bah atau dalam posisi Ainul Ka'bah. Sedangkan bagi mereka yang berada di dalam bangunan Ka'bah, kiblatnya adalah dinding Ka'bah itu sendiri. Beda dengan orang yang misalnya mendapat kesempatan untuk sholat di dalam Ka'bah, maka bisa menghadap kemana saja. Kenapa? Karena dinding Ka'bahnya itulah Ainul Ka'bahnya. Kemudian menurut Imam Syafi'i yang kedua adalah kiblat zon, kiblat sangkaan, yaitu pada saat seseorang berada di luar Masjidil Haram atau di sekitar tanah suci Mekah sehingga tidak dapat melihat bangunan Ka'bah. Mereka wajib menghadap ke arah Masjidil Haram. Jadi bagi orang-orang yang berada di luar Masjidil Haram yang tidak melihat Ka'bah, maka dibolehkan untuk menghadap ke kiblatnya itu, yang penting menyentuh arah kiblatnya itu ke Masjidil Haram. Sehingga yang seperti ini disebut dengan jihadul Ka'bah, arahnya arah ke Ka'bah. Arah ke Ka'bah ini yang disebut dengan kiblat dzon menurut Imam Syafi'i. Kemudian bagaimana dengan orang Islam kita misalnya yang berada di luar Mekah, maka di sini disebut dengan kiblat ijtihad. Jadi ijtihad arah kiblat digunakan seseorang yang berada di luar tanah suci Mekah atau bahkan di luar negara Arab Saudi. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan, maka kita tidak ada lagi kesulitan menentukan arah kiblat secara teliti dari lokasi yang jauh sekalipun. Contohnya, misalnya dari Tokyo bisa menghadap ke Ka'bah, dari Yogyakarta bisa menghadap ke Ka'bah, dari Surabaya bisa menghadap ke Ka'bah, dari Madagaskar bisa menghadap ke Ka'bah. Nah, usaha-usaha menghadap ke kiblat ini yang disebut oleh Imam Syafi'i dengan kiblat ijtihad. Dari beberapa penjelasan tadi, ternyata kita menemukan beberapa problem di masyarakat tentang arah kiblat. Apa problemnya? Faktanya adalah banyak jumlah masjid di Indonesia saat ini diperkirakan mencapai angka lebih 800 juta. Ini 70 sampai 80% arah kiblatnya melenceng. Ini fakta. Jadi kira-kira kalau diukur bahkan bisa jadi 85-90. Ini temuan bahwa pada 10 tahun yang lalu itu 80% banyak masjid arah kiblat masjid itu yang melenceng. Ini fakta. Rata-rata disebabkan ketidaksepahaman masyarakat tentang teknik pengukuran arah kiblat yang benar. Terjadinya fakta melencengnya banyak musola atau masjid itu rata-rata disebabkan oleh ketidaksepahaman, ketidakpahaman, bukan tidak kesepahaman, ketidakpahaman masyarakat tentang arah kiblat. Lalu pertanyaan kita ini tanggung jawab siapa? Nah, jawabannya adalah tanggung jawab kita semua untuk memahamkan kepada masyarakat, memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang arah kiblat. Karena selama ini yang kita tahu bahwa banyak masyarakat itu masih mengikor kepada tokoh masyarakat, percaya kepada tokoh masyarakat setempat.
Sedang pengetahuan masyarakat masih rendah sehingga belum mau menerima. Masa sih? Menurut saya yang penting menghadap ke arah barat. Nah ini karena pemahaman yang masih rendah. Karena itu maka perlu pemahaman yang lebih mendalam tentang arah kiblat. Kemudian juga ada yang mengukur arah kiblat dengan kompas. Ada penggunaan kompas yang seringkali salah di dalam penggunaannya. Tidak diperhitungkan variasi magnetik. Maka dengan demikian, kalau variasi magnetiknya tidak diketahui, bisa jadi arahnya menjadi salah atau melenceng minimal 1 derajat. Karena itu maka perlu ya kita memahamkan ke masyarakat bahwa penggunaan kompas juga itu ada koreksi variasi magnetik. Dan yang ketiga adalah masyarakat belum tahu siapa yang berwenang melakukan pengukuran sehingga asal suruh saja seorang yang dianggap bisa mengukur kiblat. Nah, ini sudah dijembatani oleh kita lembaga laboratorium falak, ilmu falak Fakultas Syariah YIN Madura. Karena itu maka ini menjadi tanggung jawab siapa? Jawabnya adalah tanggung jawab kita semua, termasuk saudara-saudara mahasiswa HKIN Madura yang mendapat kesempatan belajar tentang ilmu falak, khususnya tentang arah kiblat. Karena itu, setelah kita paham beberapa penjelasan tentang arah kiblat sampai kepada hukum fikihnya, nah, marilah kita mempraktekkan bagaimana menentukan arah kiblat yang presisi atau akurasinya bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kuliah pertemuan kali ini. Kurang lebihnya maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.